Sekarang yang jadi masalah itu adalah Bible. Betulkah Yesus yang kalian sembah itu adalah orang suci? Karena orang suci, kata Tuhan, tidak boleh dibunuh. Haram hukumnya orang suci dibunuh. Di mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tidak boleh dibunuh. Yesus itu orang suci, anak Maria itu orang suci. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Bahkan Ibrani 3 nomor 1 mengatakan Yesus itu imam besar, Yesus itu adalah rasul, tidak boleh dia dibunuh. Ibrani 5 nomor 7, dia adalah orang soleh, nggak boleh dibunuh. Pengakuan dari mulutnya sendiri dia adalah seorang muslim, tertulis di mana? Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Bahkan Yesus mengatakan dirinya sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat, haram hukumnya dibunuh, karena dia tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada umatnya apabila ia dibunuh. Sedangkan dia adalah juru selamat. Dia harus menuntaskan dulu, kemudian ajarannya baru dibunuh. Makanya dia terangkat ke langit, tidak dibunuh. Dia hanya terangkat, ditidurkan, diwakafkan, diwafatkan, lalu kemudian turun ke dunia untuk kedua kalinya juga dalam keadaan hidup. Untuk apa? Untuk menghakimi, untuk meluruskan, untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang yang mau percaya kepada dirinya. Bukan juru selamat maksudnya dibunuh di atas pohon jadi tumbal, bukan. Yesus yang adalah Yesua itu juru selamat kepada Bani Israel dengan jalan apa? Itu tadi, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Nah itu, jadi juru selamatnya itu begitu. Yesus datang sebagai juru selamat. Ketika ditanya, wahai guru, ya paman, bagaimana caranya supaya saya mau selamat, supaya saya bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Di mana tertulis bang? Matius 19 nomor 16. Bagaimana caranya saya harus selamat? Bagaimana caranya saya memperoleh hidup kekal, wahai guru? Kata Yesus, jangan membunuh. Artinya apa itu jangan membunuh? Jangan kau bunuh Yesus. Selamat siang Bang Juma. Siang Bang Juma. Kristen. Ya, siang Bang, siang. Siang Bang, iya. Terima kasih tadi dengar penjelasan Bang Juma panjang lebar tentang pendapat Bang Juma mengenai iman kekristenan. Tapi ada catatanku yang sedikit tadi penjelasan Bang Juma yang kuambil, yaitu tentang bahwa Yesus itu adalah Muslim, di mana Bang Juma menggunakan kerangka berpikir ayat Yohanes 14 ayat 31. Jadi Yohanes 14 ayat 31, biar kubacakan Bang Juma ya. Langsung ku ambil Alkitabku. Ya. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, ku cari juga lagi definisi Muslim. Muslim itu artinya yang berserah diri, dan sedikit penjelasannya lagi yang lebih spesifik lagi, bahwasanya Muslim itu dalam bahasa Arab berasal dari kata Islam yang berarti berserah diri atau tunduk. Seorang Muslim adalah seseorang yang telah menerima dan mengikuti ajaran Islam. Ya, seorang Muslim adalah seorang yang telah mengikuti ajaran Islam serta bersedia tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Yesus ini sudah tunduk pada ajaran Islam sementara dia hidup sebelum Islam? Silakan Bang Juma. Oke, nanti pertanyaan yang sama ya. Oke, jadi gini saudara, Islam dikatakan kemudian dalam bahasa Ibrani-nya Shalom. Apakah Anda pernah mendengarkan kata ini? Kata Shalom yang digunakan Kristen untuk apa? Sapaan. Artinya apa? Shalom itu artinya apa?
Salam sejahtera itu kira-kira situ dia itu. Ya. Salam itu selamat, damai sejahtera. Islam itu damai sejahtera. Sekarang keturunan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu berserah diri. Am kuntum syuhada al-ishadara Yaqub al-maut isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Muslim berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada polisi? Bukan. Berserah diri kepada penjara? Bukan. Muslimun itu berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam datang berserah diri kepada perintah Tuhan, dia Muslim dalam pandangan Islam. Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Dan Tuhan yang mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 3, Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus di sana? Makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang mengutus aku, dan aku menyelesaikannya. Muslim dia. Dia tidak pernah menentang firman Tuhan yang datang kepadanya. Yesus sujud, sujud. Yesus berdiri, berdiri. Yesus duduk, duduk. Yesus tidur, tidur. Yesus tidak pernah melanggar perintah Tuhan yang datang kepadanya. Beliau adalah seorang Muslim. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa, kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Soleh dia. Dia orang Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri terhadap kehendak Tuhan. Yesus melakukan itu. Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus tunduk berserah diri, takluk kepada hukum Taurat. Beliau seorang Muslim yang taat. Dia bukan seorang kafir, dia bukan seorang Kristen, dia seorang Muslim. Makanya dia disebut apa? Juru selamat. Apa artinya juru selamat? Bahwa Nabi Isa itu adalah juru selamat. Juru selamat bagi Bani Israel yang menggaungkan akan datangnya seorang penolong lain bernama Nabi Muhammad. Jadi saudara, Yesus itu Muslim. Dia itu orang yang taat. Dalil-dalil pendukungnya sangat jelas. Seruan dan teriakannya pun sangat jelas. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan saat ini juga. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku, Yesus, sebagai utusan Tuhan. Umat Islam selamat gak ketika mengenal itu sebagai utusan Tuhan? Selamat. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Umat Islam beriman. Dan Yesus mengatakan apa? Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Anda cari di Al-Quran, Anda cari di hadits, tidak akan pernah Anda temukan penistaan, penghinaan, merendahkan, memojokkan kemudian Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sebaliknya, begitu Yesus terangkat ke langit, ada ajaran yang datang kemudian sama sekali tidak memuliakan, tapi menistakan, menghinakan, merendahkan. Apa buktinya? Dia datang dianggap sebagai Tuhan, datang kemudian berinkarnasi, mengosongkan diri, menjadi manusia, lalu kemudian mati, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikuburkan, dan seterusnya. Dan terakhir, paling apesnya, dituhankan di depan Tuhannya sendiri. Makanya dia murka.
Dalam Al-Quran dikatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Isa, orang yang kuciptakan tanpa ayah, yang lahir dari seorang perawan bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang gelap muka ini untuk menuhankan dirimu? Kau yang mengajarkan mereka sampai mereka ngotot-ngototan, udah 2000 tahun menuhankan dirimu. Kau yang mengajarkan dia. Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 20, Maria, jangan kau pegang aku, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Jelas itu, Bung. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika menerangkan, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku mengajarkan mereka siang dan malam justru untuk menuhankan dirimu. Maka pada hari kemudian Anda bertemu dengan Yesus yang kemudian Anda gaungkan, Anda sembah. Apa kata Yesus? Wa iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila kemudian hari kiamat terjadi, manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka di padang mahsyar. Dan apa yang mereka lakukan, pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia selain daripada aku akan diingkari oleh mereka yang dia sembah. Buktinya di mana? Tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, enyahlah orang yang memanggil aku Tuhan, enyahlah orang yang bermujizat pakai namaku, enyahlah kalian semua pembuat kejahatan. Kau memanggil namaku siang dan malam, tetapi aku tidak mengenal kalian. Itu data, itu dalil. Al-Quran dan Bible mengatakan Nabi Isa akan mengingkari pemujaan yang kalian lakukan. Yesus pun akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan. Begitu besar kasih akan Allah akan dunia ini, sehingga Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui umatnya kemudian mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Al-Quran surah Al-Ma'idah. Jangan ngutip Yohanes 3 ayat 16 Juma, itu punya kami itu. Al-Ma'idah ayat kemudian, dengarkan, Al-Ma'idah kemudian menjelaskan dengan sangat jelas seruan kemudian kepada Bani Israel ahli kitab untuk menuju kepada keselamatan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi minallah yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itu, dengan Nabi Muhammad kemudian dan kitabnya, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, litubayyina linnasi. Saya jelaskan sedikit pada saudara. Yang Anda katakan itu Yohanes 3 nomor 16 itu ucapan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus mengajar kepada pihak kedua. Pihak keduanya adalah Bani Israel. Kristen pihak ketiga. Tidak ada di situ Kristen pada saat Yesus mengajar. Jadi ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel, itu bukan untuk orang Islam, itu juga bukan untuk orang Kristen, tapi itu hanya untuk Bani Israel tok. Yohanes Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel.
ada percobaan kemudian terjadi pada masa itu. Di Matius 15 itu, seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus. Yesus, iya tante, tolong bantu anak saya lagi sakit. Apa katanya? Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Apa kata Yesus kemudian? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan yang bukan Bani Israel itu? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, besar keyakinanmu bu, besar kepercayaanmu ibu, bahwa kamu memang anjing, bahwa kamu memang pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Sembuhlah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh. Berubah enggak dia menjadi domba? Enggak. Ibu itu tetap anjing, tetap dia pemakan sampah. Gantianlah Jumaah, gantian. Silakan. Udah gak capek kau ya? Enggak, insya Allah. Kalau mau mengajar kebenaran 2 tahun saya bicara non-stop pun saya kuat. Silakan. Jadi gini ya, di sini di Yohanes 14 ayat 31, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa, ya, Bapa kepadaku. Yesus itu melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Sementara Islam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada tertulis Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam? Silakan. Oke. Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Yesaya 6 nomor 15. Sorry. Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu dan Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Tidak mungkin Tuhan itu ada 3 seperti yang kamu imani. Itu mustahil. Tuhan itu cuma satu. Di dalam Yesaya 5 nomor 16 jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Yesus itu bukan maha suci maha tinggi dia. Ya, jadi hakikat Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah ilah Bani Israel, ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub, dan itu juga umat Islam imani. Tadi saya sudah membacakan dalil kepada saudara. Wa wasabiha Ibrahim bani wa Yakub, ya bani ya innallaha, sesungguhnya Allah. Tuhannya Yahudi dalam hal ini yang berfirman kepada Nabi Ibrahim, yang mewasiatkan kepada keturunannya, itu adalah Tuhan yang sama yang kami imani. Berbeda dengan Tuhan yang kalian imani. Itu bukan Tuhannya yang diimani oleh para nabi. Itu maksudnya anak orang gini, itu. Gini Bang Juma, maksudnya apakah Allah Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau Bapa yang dimaksud di sini adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yang disembah oleh Yesus maksudnya. Yang disembah oleh Yesus jelas. Kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel, maka yang disembah itu adalah Allah. Wa iskala ta'ala itu. Ingat. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jadi kalau yang datang kepada Bani Israel berkata, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan, maka saya katakan beliau menyembah kepada Tuhan yang kami sembah, beriman dan menyembah kepada Tuhan yang sama dengan yang kami sembah. Tapi kalau berbicara mengenai sembahan yang keluar dari kubur, tentu beda. Iya. Berarti Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam ya. Kalau yang mengatakan dirinya ilah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub, saya katakan sama. Iya, tuh gini Juma. Bapak itu sama yang dikatakan Yesus itu, aku menuruti perintah Bapak. Bapak yang dimaksudkan itu adalah Bapak yang disembah oleh Yakub. Ya, kalau itu berarti sama dong. Berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan Allah Bapa. Bapak ya. Kalau yang Anda maksud itu, coba Anda teropong di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang-orang yang taat mendengarkan didikan Allah
adalah seibarat orang-orang yang tekun mendengarkan didikan ayah. Sebab Tuhan mendidik anaknya seibarat ayah mendidik anak-anaknya. Jadi Bapa yang dimaksud di situ adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang seperti seorang ayah membimbing dan mendidik anaknya. Cuman kalian menganggap Bapak di situ ya seperti Bapak apa ya? Bapak gembul, Bapak luga, Bapak luga. Iya. Bukan begitu maksudnya. Jadi Bapak yang dimaksud itu adalah Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12 itu yang menjelaskan itu. Kenapa dikatakan Bapak? Karena Tuhan itu seibarat ayah yang senantiasa tekun mendidik anak-anaknya. Jadi bukan ayah dalam perspektif seperti orang Kristen. Tuhan punya bapak, Tuhan punya anak, Tuhan punya istri. Bahkan ada dari Kristen mengatakan istri bapak, ibu Tuhan, sepupunya Tuhan, adik angkatnya Tuhan. Para kali tantenya Tuhan. Awas, adiknya Tuhan mau lewat. Ya, itu kan lawa-lawa. Tapi yang dimaksud di situ adalah pencipta langit dan bumi yang kemudian menganggap Bani Israel sebagai anak-anaknya. Anak di situ adalah hamba. Yesus dipanggil hamba, Yesus dipanggil anak. Kenapa mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Tuhan disebut anak? Karena mereka tekun mendengarkan didikan Tuhannya. Makanya disebut anak-anak Elohim. Artinya orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang intim hubungannya dengan Allah. Sama seperti di dalam Al-Quran, bahwa hamba Allah itu bisa disebut dengan orang-orang yang saleh, orang yang intim, orang yang akram, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 disebut apa di sana? Hamba yang suci, hamba dia itu. Al-Quran mengatakan juga yang sama. Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Oke, waktu saya tinggal 10 menit, teman-teman sekalian. Bang Juma, ditanya balik dong Bang Juma sama dia. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhan yang dia maksud? Abraham, Ishak dan Yakub, coba itu Bang Juma. Saya belum enggak? Belum dijawab pasti sudah ketahuan jawabannya, bukan? Ya, Yesus sendiri yang mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi Tuhannya mereka ini iblis, jangan disamakan dengan Tuhannya Yahudi. Orang yang mau membunuh Yesus dan orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu adalah anak-anak setan. Dalilnya ada. Udah. Oke Bang. Oke, makasih Bang ya. Coba lu jawab juga nih pertanyaan bro. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah sama dengan Tuhan yang kusembah. Dia siapa nama? Siapa? Coba namanya. Terus sih banyak Tuhan dengan si Malika Syukran. Saudara, Tuhannya Abraham pernah jadi bayi? Tuhannya Abraham itu adalah Allah. Iya, pernah jadi bayi? Belum jadi bayi. Saya katakan pernah jadi bayi, belum jadi bayi. Masya Allah. Udah. Ya, kan pernah jadi bayi enggak Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham pada saat Abraham hidup dia belum pernah enggak jadi bayi. Kenapa? Udah dibilang. Setelah itu Mesias yang Allah walladzina amanu wa ma yakhna'una illa anfusahum. Satu pertanyaan lagi Juma biar selesai. Satu lagi ya. Boleh satu pertanyaan lagi ini. Jawab dulu Bang. Dari tahun Abraham kemudian ada sampai hari ini pernah nggak Tuhan sembahannya itu menjadi bayi? Pernah. Dia namanya Yesus. Bagus. Berarti ketika Tuhannya Abraham menjadi bayi, siapa yang menjaga alam semesta? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yang kau sembah itu adalah manusia yang dibentuk jadi daging. Itu bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Kecuali Anda ingin mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku, yaitu dibentuk menjadi daging. Ada nggak dalilnya? Nggak ada.
Anda mengatakan Tuhannya Abraham menjadi Yesus. Yesus membantahnya. Di mana Yesus membantah itu? Yohanes 8:42. Aku datang, aku keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Yesus yang berkehendak menjadi daging, tetapi Bapa yang menghendaki kemudian untuk menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus sebagai manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Meow. Ya. Kristus artinya apa? Kristus itu artinya Mesias, artinya yang diurapi. Apa yang diurapi? Kucing. Dia dengar Juma. Dia diurapi. Apa yang diurapi? Dia apa yang diurapi? Kucing atau manusia? Nah, kalau aku ngomong kau nyambut-nyambut, tadi kau ngomong aku diam. Saya tanya, yang diurapi di situ ayam atau kucing atau manusia? Dengarlah, jangan kayak gitu. Ya, silakan. Nah, jadi yang diurapi adalah Yesus sebagai. Kalau aku ngomong dia ketawa. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Oke, cuma sekarang aku tanya satu pertanyaan. Ini kan kita sudah bahas jelasin dulu ini. Aku tanya Cuma boleh enggak? Wa ma yash'urun. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud bernama Yesus. Bisa benar juga. Jadi Yesus itu manusia itu. Betul. Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Dia Tuhan dan dia juga adalah manusia 100%. Oke, ganti Cuma aku tanya satu pertanyaan. Satu aja. Habis itu selesai. Ya, silakan. Cuma ya, Paman. Ikrar tertinggi agama Islam adalah kalau mau masuk Islam dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya kan? Yes, betul. Tunjukkan dulu samaku bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk di Al-Qur'an untuk mengucapkan dua kalimat syahadat agar menjadi Islam. Oke. Ayatnya di mana? Oke, baik. Yang pertama kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 158 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Allah untuk seluruh kalian. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Aku diutus oleh Allah yang memilih. Sabar dulu. Tulis di mana? Sabar dulu. Sabar. La ilaha illa huwal hayyu. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa aminu billah wa rasulih nabiyil ummiyin alladhi yu'minu billah wa kalimatin wattabi'u la'allakum tahtadun. Jangan bingung Juma. Sorry. Saya kurang hafal dalilnya. Iya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzina lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasuli nabiyil ummiyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah wahai nabiku Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka
berimanlah kamu kepada Allah dan beriman jugalah kepada aku, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat dan kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Berimanlah kepada Allah dan beriman jugalah kepada aku. La ilaha illallah, aku Muhammadar Rasulullah. Tugas saya sudah selesai, Bang. Anda baca Al-Quranul Karim, pelajari, kemudian terkait di mana tertulis 2 kalimat syahadat di Al-Quran? Itu tadi. Mana? Ku buka Arab nggak ada ini, biar ku baca Arab ya. Arab 158, biar ku baca Juma. Iya, silakan. Syukran Kenzo, barakallahu fiik. Al-Araf ayat 158. Katakanlah hai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Ya semua, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia, menghidupkan dan mematikan. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang bumi. Di mana aku bersaksi, tiada asyhadu perintah beriman, perintah beriman, jangan ini kan siapa yang ngarang-ngarang 2 kalimat syahadat ini? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kami beriman kepada Allah, artinya apa itu? Beriman kepada Allah artinya kami mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Beriman, kami harus beriman kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan kami harus beriman kepada Nabi Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, saya ulang, Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami beriman tiada Tuhan selain Allah, dan kami beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Jelas ayatnya Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Coba bacakan bahasa Arabnya Juma. Apakah tertulis asyhadu alla ilaha illallah? Oh, enggak begitu cara di kamu pikir Al-Quran itu cuman 1 ayat itu. Oke? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala, sabar. Al-Quran menjelaskan kemudian surah Ali Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini persaksian. Umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sedangkan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40, Al-Fat ayat 29, Ali Imran ayat 164, kemudian Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 112. Subhanallah. Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Jadi kamu, saudara, mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah. Al-Quran datang kemudian menyatakan tiada Tuhan selain Allah, dan menyatakan kemudian Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Siang Ando. Selamat siang. Ya, silakan Bang Ando, non muslim bukan? Saya Kristen. Ya, silakan Bang Ando. Silakan Abang berdiskusi dengan siapa yang Abang mau. Silakan. Tapi begini ya, kita batasi topiknya karena sempat saya Jumat tadi menyinggung soal penyalipan. Kita di situ dulu. Saya bernarasi dulu 1 menit ya. Kalau Nabi Isa tidak disalib, no problem bagi kami sebagai umat Kristen. No problem. Bahkan dikatakan digantikan, entah siapa yang menggantikan, no problem. Dan Sejuma pun pernah berkata, menuduh kami menyamakan Yesus dengan Nabi Isa.
Tetapi dalam prakteknya justru Juma yang sering-sering mengaitkan Nabi Isa dengan Yesus dalam konteks penyaliban. Kaum umat Kristen tidak pernah menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Maka kalau Nabi Isa tidak disalib, no problem. Tetapi kalau menyinggung Yesus tidak disalib, Alkitab menerangkan, jangankan Alkitab, sejarawan abad pertama menulis, saya sebut Cassius, Plapitus, banyak menulis fakta itu adalah penyaliban. Di abad sampai ke abad ke-7 tidak ada yang membantah penyaliban itu. Ya, setelah abad ke-7, nah kalau saya batasin ya, kalau Nabi Isa stop dulu, jangan panjang-panjang, Bang. Stop dulu, jangan panjang-panjang. Oke. Poin-poinnya saja. Gini loh ya, Bang ya. Coba Anda baca Matius 1 nomor 1. Di situ tertulis perikopnya silsilah Isa Al-Masih. Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih ini siapa? Di Bible Anda tertulis ada Isa Al-Masih. Siapakah Isa Al-Masih itu? Silakan. Tunggu dulu, saya katakan tadi nabi, ada kata nabi ya. Dijawab saja, siapakah Isa Al-Masih itu yang ada di Bible? Yang kedua, siapakah Isa Al-Masih yang tertulis di papan gereja? Banyak berjubel nama Isa Al-Masih dijadikan nama gereja. Siapakah Isa Al-Masih itu? Jawab. Malah gini. Masih mau kau datang besok? Kalau saya katakan tadi dalam posisi Nabi Isa. Tunggu dulu. Jawab ini pertanyaan. Kau tadi tidak menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus, sedangkan dengerin dulu, harus nyambung bahasa Indonesia. Kalau enggak gue kick. Dengerin pertanyaannya. Jangan mempertontonkan kebodohanmu di sini. Dengerin. Di Matius 1 nomor 1, di situ silsilah Isa Al-Masih. Ada juga gereja pakai Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, siapakah Isa Al-Masih itu di Bible? Terjemahan silakan. Saya tadi mengantar saya Nabi Isa yang ada di Al-Quran. Nabi Isa ya. Saya kata panggil menggunakan. Kamu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Kenapa sih orang tuamu melahirkan kamu tidak disekolahin di sekolah bahasa Indonesia biar pintar bahasa Indonesia gitu loh? Kamu jangan mute saya. Saya mau menjelaskan. Saya nggak bisa dijelaskan. Kau jawab dulu ini. Siapakah Isa Al-Masih yang tertulis di Bible dan nama gereja itu siapa itu? Tidak relevan dengan perkataan saya. Saya katakan. Kalau begitu kamu saya tugaskan kau. Pertama, nih dengerin. Protes orang tuamu. Kenapa orang tuamu tidak sekolahkan kau berbahasa Indonesia dengan baik? Ya, protes orang tuamu. Yang kedua, kutugaskan kau cari semua gereja ya yang namanya gereja Isa Al-Masih, lu beli pilok, ganti menjadi gereja Yesus Kristus. Kalau lu nggak punya duit beli pilok, lu hubungi saya transfer. Sekali lagi saya ulang, ada dua tugas kamu hari ini. Karena kamu nggak bisa bahasa Indonesia, orang tuamu tidak pernah sekolahkan kau. Akhirnya kamu datang sendiri memberi statement, giliran dikik balik, bahasa Indonesia mau hilang. Pertanyaan sederhana, siapakah Isa Al-Masih itu? Yang ada di Matius 1 silsilah Isa Al-Masih. Dan siapakah Isa Al-Masih yang dijadikan merek gereja itu? Jawabannya apa teman-teman? Yang kami maksud bukan nabi. Bukan itu yang saya tanya, kucluk. Makanya kalau datang itu berstatement dipikirkan dulu. Karena statement kamu itu yang menabukmu adalah Bible-mu sendiri. Statement kamu itu ya yang menghancurkan argumentasimu Bible itu sendiri. Kenapa demikian? Oten ini kalau di area diskusi dibedakan. Tapi kalau dalam hal misionaris, dalam hal tepu-tepu, dipakai namanya Isa Al-Masih.
Tapi kalau di dunia maya debat kayak gini, pura-pura blow on. Nah, hari ini tertangkaplah penipu itu. Tertangkaplah sang misionaris itu. Ditanya apa, jawab apa. Jawabannya hanya apa? Nganga. Nah, sekarang kau di luar aja, buka mulutmu lebar-lebar. Setelah laler penuh, lu tutup. Telan itu. Karena kamu nggak nyambung. Yang kedua nih. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Benar katamu. Tidak disebutkan nama siapa penggantinya. Tapi yang jelas ciri-ciri yang menggantikan pasti orang fasik. Pasti pengkhianat. Karena nggak mungkin sang pencipta itu ya menghukum utusannya. Karena di dalam kedua kitab Yudaisme punya, di Ulangan 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Al-Quran apalagi membunuh satu orang itu sama dengan membunuh semua umat manusia. Tidak ada celah Nabi Isa alaihissalam untuk disalib. Tidak ada celah anaknya Maria Yesua Amasia untuk disalib terkutuk, nggak ada, karena dia orang soleh. Ibrani 57. Karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Amin. Jelas itu, jelas sekali. Jadi yang disalib adalah orang terkutuk, pemakan suap, dan pengkhianat. Anaknya Bunda Maria bukan pengkhianat. Anaknya Bunda Maria tidak ada dosanya. Dia nabi yang mulia. Mana mungkin dia disalib terkutuk. Jadi yang ditemui oleh Paulus adalah Mesias palsu yang membisiki dia sehingga dia jadikan Tuhan. Dibunuh dulu tapi terkutuk, dibangkitkan. Roma 14 nomor 9. Mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kisah 2 nomor 32. Dijadiin Tuhan pula. Dirubah oleh Elai di Lukas 2 nomor 11 yang barusan dibahas di Banjuma. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal sebenarnya terjemahannya Kristus itu yang Mesias yang diurapi. Artinya apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Mesias yang diurapi Tuhan. Jadi yang lahir itu Mesias yang disayangi, yang dikaruniai Tuhan. Sehingga dari bayi dia dijaga agar bisa apa nih? Izin bentar Bang silakan. Andi. Ya. Selamat siang Mbak Tania. Mbak Tania, selamat siang. Selamat sore, selamat petang, selamat. Ini Ando minta naik lagi Bang. Kita naikkan apa tidak Bang? Bang Andi, Andonya minta naik lagi. Kita naikkan. Kalau dia naik, suruh pertanyaan yang sama itu. Siapa Isa Al-Masih, merek gereja, dan yang ada di terjemahan Bible. Itu aja dulu. Kalau dia nggak mau jawab, suruh dia ke sawah. Ya, silakan Bang Ando dijawab apa yang ditanyakan oleh Bang Andi. Silakan. Saya tadi menerangkan Nabi Isa tidak disalib di Al-Quran, itu no problem bagi kami. Konteks Tuh, kan nggak jawab kan? Pertanyaannya bisa dijawab Bang? Sekali lagi, bisa Abang jawab pertanyaan? Tunggu dulu, soal Nabi Isa disalib tafsir juga mengenai. Kenapa? Iya, memang Nabi Isa nggak disalib. Pertanyaannya, kamu tadi membedakan. Saya bicara Nabi Isa. Nggak bisa. Saya bicara Nabi. Nah, sekarang kau turun di bawah. Dengarkan pertanyaannya. Kamu tadi dari datang-datang di sini Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Is oke, emang begitu. An-Nisa 157 kan jelas. Terus kemudian kamu mengatakan Yesus sama Nabi Isa itu beda. Saya terima gitu loh. Tapi kenapa kalau beda, kenapa kau pakai nipu-nipu gitu loh? Lu jawablah itu. Kenapa ada Isa Al-Masih di terjemahan dan ada merek gereja di terjemahan?
Nah ini kan namanya si malakama. Kalau di sini membedakan, di Bibelmu disamakan. Nah kalau dalam hal nipu-nipu beda, sama, beda, sama. Itu yuk. Terjemahan nipu, misionaris nipu semua urusan lu itu. Naiklah di sini, gua pengen lu jujur. Akui dulu, Bang Handi, saya pakai itu dalam hal untuk nipu. Tapi iman kami tidak cocok dengan itu. Tapi kalau kami nggak nipu, kalau kami bilang Yesus Kristus saja, bagaimana kami membodohi Kristen awam untuk murtad? Jadi kami pakai Isa untuk murtadkan orang Islam yang tidak mau belajar, yang jarang mendengarkan atau duduk di majelis ilmu. Nah, lu naik sini jujur kayak gitu, baru gue maafkan. Kalau tidak, kau cari kandang babi di sana tempatmu. Gue nggak suka diskusi sama orang banyak bicara tapi nggak ada endingnya. Oi, gue nggak suka diskusi sama orang banyak bicara endingnya nggak ada. Gue butuh orang jujur. Mau lo jujur memperkenalkan dirimu penipu, silakan. Mau jujur mengatakan saya salah ngomong, silakan. Itu aja, silakan. Lanjut. Ya, selamat siang Bang Bara. Halo, siang Bang. Maaf Abang, non Muslim, Kristen, Buddha, apa Bang? Saya ateisme sih. Ateis, gimana Bang Andi? Diajak Gak apa-apa. diskusi atau gimana? Bagus, silakan, bagus. Bang Bara. Karena gini loh, saya lagi mempelajari eksistensi tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu sekedar nalar rekreasi umat manusia atau memang Tuhan itu ada atau tidak? Apakah kita ini turun? Gue turun gak sih? Enggak turun, enggak. Itu Bang Handi ada. Oh, iya. Apakah kita ini hanya revolusi dari makhluk-makhluk sebelumnya? Karena gini loh, di saat kita lahir itu kita semua itu ateis. Kita itu hanya mewarisi agama dari keturunan orang tua kita. Dan di saat besar baru kita mencari tahu nih, oh ternyata ada berbagai banyak macam agama, ya kan? Gitu loh. Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan berbagai macam Tuhan? Coba Bang, mohon dijawab. Kalau di dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta berikut makhluk yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Tapi benar juga statement kamu yang kedua, karena kamu seorang teis yang membuat kamu meninggalkan segala sesuatu, melepaskan dalam dirimu tentang konsep ketuhanan. Kata-katamu benar. Yang kedua juga bahwa manusia yang membuat Tuhan, makanya banyak agama. Benar juga. Jadi statementmu itu dua-duanya benar. Kami di statement pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini berikut isinya makhluk, termasuk manusia yang ciptaan yang paling sempurna. Mulai penciptaan Nabi Adam beranak cucu, gitu loh. Statement keduamu juga benar, bahwa manusia menciptakan Tuhan, makanya banyak agama. Dua-duanya benar. Menurutku, silakan. Terus atas dasar apa kalian umat Islam ataupun Kristen ataupun yang lainnya nih menyembah Tuhan? Kan dulu, atas dasar apa kamu tidak percaya Tuhan? Ini dulu. Kalau saya udah jawab pertanyaanmu. Atas dasar apa kamu tidak percaya ada Tuhan? Atas dasar apa saya tidak percaya karena adanya Tuhan? Ya. Saya belum sepenuhnya tidak percaya karena tidak adanya Tuhan. Tadi kamu bilang ateis. Ateis ngerti nggak arti teis? Iya tahu. Cuman saya ini lagi menerapkan konsep di mana apakah Tuhan itu ada? Sebentar dulu. Kamu ateis apa tidak? Entar dulu. Saya biar paham ini masuknya. Kamu abu-abu kok. Kamu ateis atau bukan? Iya, saya ateis. Nah, ateis artinya apa? Tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, berarti kamu tidak bertuhan, betul? Saya seorang filsafat. Apa sih kamu ini? Ngawur kau. Saya nggak nanya kau filsafat, kau filosof, kau apa gitu loh. Ateis artinya apa? Tidak percaya akan adanya Tuhan. Berarti kamu tidak percaya ada Tuhan? Iya. Oke, baik. Kenapa? Alasannya apa? Silakan. Ya alasannya karena semua yang terjadi di dunia itu, kita itu setelah mati nanti kita dihidupkan kembali, yang disebut dengan Bukan itu reinkarnasi. pertanyaannya.
Bukan itu. Kenapa kau tidak percaya adanya Tuhan? Alasannya yang paling, kamu kan filosof, kamu filsafat, kau bisa memainkan kata-kata, tapi jangan memainkan kata-kata yang identik dengan animal. Saya nggak suka dengar. Saya ingin kamu mempertontonkan kecerdasanmu di sini berbicara. Kenapa tidak percaya adanya Tuhan? Oke. Karena semua manusia yang terlahir itu ateis, Bang. Tanpa kita mewarisi agama dari kedua. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Ya, ini saya kau katanya cerdas. Jawab. Itu kan kenapa kamu tidak percaya adanya Tuhan? Iya, kan saya dari kecil hanya mewarisi agama dari kedua orang tua. Nah, dari situ saya masih tidak percaya apakah Tuhan itu ada atau tidak. Jadi kau nggak percaya kedua orang tuamu? Dari mana mereka bisa tahu agama mereka? Saya tanya, kamu percaya nggak orang tuamu? Ya, saya percaya orang tua saya ada. Nah, orang tuamu ateis juga? Enggak, dia beragama. Oke, berarti kalau orang tuamu beragama, kamu menyesal dilahirkan oleh orang tuamu. Pertanyaan saya, kau percaya nggak orang tuamu? Percaya dalam soal? Dalam soal Tuhan. Kalau dalam soal Tuhan enggak? Orang tuamu bertuhan nggak? Iya, dia beragama. Oke, bertuhan atau tidak? Iya, yang siapa Tuhannya orang tuamu? Beragama pasti bertuhan. Ya, siapa Tuhannya orang tuamu? Orang tua saya Islam. Oke, orang tua kamu Islam. Saya Al-Fatihah hafal. Nggak usah, saya nggak nanya Al-Fatihah hafal, saya nggak nanya, saya nggak uji itu. Kamu menghormati orang tuamu nggak? Iya, saya menghormati. Tadi kamu bilang, tadi saya dilahirkan kedua orang tua aku, kamu nggak bersyukur tadi, kau bilang kayak gitu. Tidak ada manusia yang minta untuk dilahirkan, Bang. Semua itu. Siapa yang bilang kau minta dilahirkan? Saya nggak ngomong kayak gitu. Ya iya. Ya berarti. Sekarang kamu tadi nggak mensyukuri kau dilahirkan orang tuamu. Loh, karena saya tidak minta untuk dilahirkan. Ya berarti kamu berselisih paham dengan kedua orang tuamu. Ya itu. Berarti intinya adalah kamu ini anak durhaka. Loh, kok anak durhaka sih? Ya, kamu udah dirawat dari kecil kedua orang tuamu, tapi kau nggak mensyukuri kau punya kedua orang tua, kan begitu? Itu kan kesimpulannya ya. Lanjut ya. Kamu anak durhaka, oke? Lah. Kau tadi barusan ngomong loh. Lantas orang tuamu melahirkan kamu. Lantas bagaimana jika ada orang tuamu melahirkan kamu, tapi kamu nggak setuju dengan didikan kedua orang tuamu? Artinya kau anak durhaka. Kok nggak setuju? Kalau kau setuju berarti kau ikuti dong agama orang tuamu. Oh, berarti Anda hanya mewarisi agama dari kedua orang tua Anda. Bagaimana? Iya ya pastilah. Orang tua Muslim pasti anaknya Muslim. Oh gitu. Ya berarti kamu anak membangkang. Ya ketawa kan lu, ketawa sakit lu. Berarti konsep di sini agama itu hanya artinya ketawa sakit. Berarti di sini konsepnya agama hanya mewarisi dari keturunan. Ya pasti, nggak mungkin lah kalau bukan keturunan. Di samping itu orang tua kita, dengerin dulu, diam dulu di tempat. Kalau banyak ngomong, gue injek lehermu. Tunggu, kau anak durhaka soalnya. Kasihan orang tuamu telah melahirkan, menyekolahkan kamu, kau durhaka. Lu diam di situ. Kalau orang tua kita Muslim, kita dilahirkan masih bayi itu diajarin, mau di rumah sakit. Kalau kau lahir di pohon, ya mungkin orang tuamu juga manjat pohon untuk ajani kamu. Kau nggak bersyukur itu satu. Kedua, orang tua itu berusaha waktu kita bayi dia bersolawat, memperdengarkan di telinga kita, membacakan ayat suci Al-Quran di telinga kita. Kamu nggak mensyukuri itu. Ketiga nih, orang tua kita itu menyekolahkan kita, diupayakan mencari sekolah yang identik dengan sekolah Islam. Kalaupun di sekolah umum, kami pasti dileskan mencari guru agama Islam. Kami kalau tidak ngaji diomelin, bahkan betis menjadi sasarannya. Kau tidak mensyukuri itu, orang tua mau perjuangannya. Oke, sekarang saya tanya. Nggak usah nanya, diam dulu kau. Saya nggak mau kau bertanya lagi, kau blow on. Lebih saya ajari kau, kalau kau nggak kuat mendengarkan, kau ke bawah. Ini namanya Anda mau menang sendiri dong. Itu kan diskusi. Masa diskusi ngomong sendirian? Nah, kalau dibawa dulu. Saya percuma diskusi sama orang yang durhaka sama kedua orang tua kok. Udah paham ilmu dari kemana? Ya, jadi anak ini kesimpulannya adalah tidak mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya.
alias tidak berterima kasih sudah diberikan ASI yang berbau Islam dari ibunya. Tidak berterima kasih suara azan dari bapaknya waktu dia bayi baru lahir. Tidak berterima kasih kepada orang tuanya yang banyak meluangkan waktu memanggil guru ngaji untuk mengajari dia ngaji. Anak durhaka. Kalau kami Muslim, pasti orang tua kami Muslim, kemudian kami diajari sambil juga belajar. Apakah benar ini yang diajarkan oleh orang tua kami? Ternyata setelah belajar, alhamdulillah, orang tua kami tidak pernah keluar daripada ajaran Islam bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kau enggak, orang tuamu sudah ngajarin, kau protes kedua orang tuamu. Artinya apa? Kau satu-satunya anak di muka bumi ini yang pernah saya temui adalah anak durhaka kepada orang tua. Di mana ke tempatnya anak yang durhaka kepada orang tua? Neraka jahanam. Ya, Saya himbau, terakhir bang, abis ini saya diam. Kalau temui kedua orang tuamu, kau minta maaf. Lanjut bang, makasih. Saya diam lagi. Ya, izin Bang El Sada. Selamat siang, Bang El Sada. Selamat siang, Bang. Ya, Abang non-Muslim ya? Iya, Kristen. Ya, Abang mau berdiskusi atau bagaimana? Ya, berdiskusi lah, Bang. Ya, silahkan dengan Abang Handi di sini atau yang mana yang Abang suka. Bang Dewa lagi, aku haus. Bang Dewa, maju bang, aku haus. Bang Dewa atau siapalah yang Abang inginkan, silakan. Anda Ya. mau bertanya atau ditanya? Iya, bertanya dulu, Bang, baru ditanya gitu. Baik, silakan Bang. Nah, siapa lah yang mau saya ajak diskusi gitu, Bang? Siapa yang mau lah? Iya. Silakan. Nah, gini, Bang, kan kita manusia, gimana cara kita untuk memahami sesuatu agama yang benar, kan gitu. Nah, jangan asal imani aja, kan gitu. Nah, gitu, Bang. Siapa yang bisa berpendapat baru saya tanggapi nanti. Baik, ya silakan di antara abang-abang yang hadir, Bang Peta atau Bang Dewa atau Bang P, ya silakan. Bang Andi lagi haus soalnya. Silakan, Bang. Siapa yang terdepan silakan bicara. Bang P. Kalau nggak ada, Bang Dewa, maju dulu, Pak. Pertanyaannya apa? Bagaimana kita mengenali Tuhan? Sebab kita sedari awal. Tapi namun ada orangnya. Silakan diulangi, Bang Elsada. Nah, ini kan, Bang, kan. Nah, kita sudah tahu pada dasarnya semua manusia belum mengenal agama, kan gitu. Termasuklah ke Indonesia, kan gitu. Saya belum datang contohnya yang memberitakan agama, kan gitu. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya kita kan punya pikiran, kan gitu. Kita tahu yang benar mana yang tidak, kan gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, Bang, bagaimana cara Bang untuk memahami suatu agama yang benar gitu, Bang? Sudah jelas, Bang. Silakan, Bang. Bagaimana caranya kita mau mengenal atau memahami agama yang benar? Silakan, Bang. Ya mudah lah. Caranya mengenal itu adalah di zaman. Contohnya, itu pasti semua para nabi mengenalkan Tuhan yang harus disembah. Terakhir Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan Sunnah di sana sangat jelas bahwa ya harus menyembah kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi, kemudian ulama, tabiin, sampai ke orang tua kita, guru ngaji kita. Nah, itulah yang memperkenalkan, itulah yang kita sembah, begitu, Bang. Jadi terstruktur mulai dari Nabi sampai kepada orang tua kita, guru ngaji kita, pemimpin semuanya, gitu loh, Bang.
Oh, yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, gitu Bang. oh, gitu ya. Oh. Apa sudah puas dengan jawaban itu? Silakan Bang Ustadz. Kan saya mau menanggapi Bang. Nah, gini Bang, kalau menurut saya ya, menurut saya detail itu dulu ke kitab itu, apakah dia benar-benar teteru sih, kan gitu. Apakah dia benar-benar punya mujizat? Apakah dia benar-benar yang ditulis oleh Tuhan? Kan kita kan ciptaan. Berarti tahulah siapa yang pencipta kita, siapa yang menulis ciptaan ini, kan gitu. Barulah tentunya bisa kita menyimpulkan bahwa ini adalah kita yang benar, kan gitu Bang. Nah, gitu Bang kalau menurut aku. Jadi ya, yang sebagai yang sudah mengalami pertimbangan antar agama, ya benar, kita harus meneliti isi daripada kitab itu. Ketika kitab itu rancau dalam memberikan informasi tentang ketuhanan, kita memiliki hak untuk ragu dan mencari alat lain untuk menimbang, membandingkan antara kitab yang kita pegang dengan kitab orang lain. Itu juga suatu bangunan untuk memahami agama atau iman ya. Jadi kalau rancau atau kontradiksi isi dalam kitab tersebut itu perlu dipertimbangkan karena memiliki keraguan untuk diyakini. Kira begitu. Iya Bang. Ya. Ya, hadir. Mohon maaf Bang Andi, baru hadir. Ya, gimana? Saya haus Pak, dengan tinggi Pak. Baik. Siap. Gimana El Shaddai? Boys. El Shaddai, apa makna dari El Shaddai ini, Bang? Apa makna dari El Shaddai? Elohim Maha Kuasa itu Bang. Elohim Maha Kuasa, Elohim Maha Perkasa ya Bang ya? Iya Bang, iya. Kalau ternyata di dalam kitab suci Abang terjadi yang namanya satu kerancuan, di mana di situ dikatakan Elohim itu kalah berkelahi, apakah masih pantas dikatakan sebagai El Shaddai? Loh, gini Bang, kan menurut penelitian saya Bang, kan gini, yang kalau kita tahu lah masalah penciptaan, kan gitu. Kan kita berawal dari penciptaan, kan gitu Bang. Nah, bukan Bang. Saya di sini berdiskusi sesuai dengan apa nama Abang di sini Bang ya. Saya tidak tahu yang tadi itu Abang ngomong apa, tetapi karena di sini nama Abang itu adalah El Shaddai, makanya mau saya bahas ini. Makna dari El Shaddai itu adalah sang perkasa Bang. Tidak mungkin yang namanya sang perkasa itu sama paku aja tembus. Karena Abang mengimani sesuatu Tuhan, di mana Tuhan itu tidaklah maha kuasa, tidaklah maha perkasa. Nah, ketika Abang menyematkan diri El Shaddai kepada Elohim, apakah pantas yang namanya Elohim itu ketika kalah sama manusia, masih pantas nggak dikatakan sebagai El Shaddai? Nah, gini Bang, kita harus tahu konsepnya Elohim siapa, firman siapa, kan gitu. Gini Bang, Elohim itu yang punya firman yang hidup dan kekal, kan gitu. Penciptaannya pun jelas, kan gitu. Nah, 40 hari, 40 malam Allah Elohim turun bersama Musa menulis penciptaan dan 10 firman Tuhan, kan gitu. Berarti jelas Bang, bukan manusia yang menulis, kan gitu. Nah, di ketiga firman yang menjadi manusia punya mujizat yang luar biasa, menghidupkan orang, membangkitkan orang, menyembuhkan orang sakit, dan rasulnya pun bisa membangkitkan orang dan menyembuhkan penyakit lain. Itu Bang. Baik. Kita nanti ke mujizat yang kedua ya. Kita masuk ke yang pertama dulu. Coba Abang buka Kejadian 32 nomor 28 Bang. Abang baca dulu di situ. Gunakan akal Abang di situ untuk membaca Kejadian 32 nomor 28. Silakan dibuka dulu Bang. Nanti setelah ini kita ke mujizat. Kejadian 32 nomor 28. Loh, kenapa malah jeda? Iya, dia mau. Dia cuma satu perangkat, wah gimana lu? Suruh baca, lu bacain aja, dia mau satu perangkat. Gimana sih lu? Dia mencari, saya sapa dulu nih ya Bang Nonaim nih. Selamat siang Bang Nonaim.
Ya, lanjut, silakan Elsada. Baik, apa yang dipahami setelah membaca Kejadian 32 nomor 28? Nanti setelah ini kita masuk ke mujizat ya, karena tadi El Shaddai membawakan mujizat. Silakan. Di dalam ayat itu kan bukan Tuhan yang kalah, kan ciptaannya yang tentunya kalah kan gitu. Bang, baca dulu, coba Bang, baca dulu. Baca dulu ayatnya dengan baik, Bang. Masa saya yang harus membaca, Bang? Kan dulu di mana di situ dikatakan itu bukanlah Tuhan, Bang? Di dalam Kejadian 32 nomor 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakob tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang. Apa masih pantas Elohim itu dikatakan sebagai El Shaddai, tetapi di dalam Kejadian 32 nomor 28 Allah itu berkelahi dengan Yakob dan Yakoblah menjadi pemenangnya. Pantas tidak dikatakan sebagai El Shaddai, Bang? Tuh kan begini Bang, kan Tuhan itu Maha Pengasih, bukan untuk memusnahkan, kan gitu. Nanti kita masuk ke memusnahkan, Bang ya. Saya ayatnya berjubel, Bang. Memusnahkan. Ini yang kita bahas di sini, Bang, mengenai soal apakah pantas Allah bisa berkelahi dengan Yakob, dengan manusia, dan Allah itu kalah. Masih pantas nggak dikatakan El Shaddai, Bang? Ya kenapa nggak pantas? Karena apa? Karena dia terbukti sudah menciptakan langit dan bumi. Dia turun ke bumi menulis penciptaan, kan gitu. Ini orang sakit juga ini Bang Handi ya, sama-sama orang sakit. Kalah Tuhan kepada makhluknya, itu pertanyaannya Bang Elsada. Diperhatikan pertanyaannya. Menurut Abang pantas nggak kalah Tuhan kepada makhluknya? Kekalah dalam konsep apa kan gitu, kalah dalam kan berkelahi di situ, bergumul. Ini bergumul, Bang, bergumul di sini. Ya, tetap paham saya. Bergumul dalam arti bergumul itu apa? Makna dari bergumul itu apa, Bang, menurut Abang? Bergumul itu dalam arti memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat, gitu Bang. Tidak ada kata-kata seperti itu bergumul, Bang. Ya, jangan tipu-tipu kami di sini. Bergumul itu artinya berkelahi. Kalau Abang pengen tahu, silakan buka KBBI, kecuali kalau Abang punya KBBK, kalau Kamus Besar Bahasa Kristen. Silakan buka, tampilkan sama kami. Jelas-jelas di sini yang dikatakan sebagai Allah El Shaddai ternyata gugur. Dikatakan El Shaddai karena kalah bergumul melawan Yakob. Itu yang pertama, Bang ya. Yang kedua, kita masuk ke mujizat sekarang, Bang ya. Tadi Abang mengatakan kepada kami mengenai soal mujizat. Mujizat itu berasal dari kata apa, Bang? Mujizat. Sebelum kita lanjut ya. Mujizat itu berasal dari kata kerja, kan gitu. Dari bahasa apa? Dari bahasa apa itu, Bang? Mujizat, Bang. Jangan dulu lari kita ke bahasa apa, kan cuma kata kerja. Abang paham atau tidak? Kalau tidak paham saya jelaskan, Bang. Saya jelaskan kalau tidak paham. Mujizat itu dari bahasa Al-Quran, Bang. Abang gimana ini? Lari kemana? Ini jangan lari kemana-mana. Bukan kita berbicara konsep ketuhanan. Yang tadi Abang membawa mujizat ke kami ikutin, ya kan? Abang bawa konsep apapun juga, saya bawa tema apapun juga, saya ngikutin. Tadi Abang pertama membawa yang namanya El Shaddai, saya memberikan yang namanya satu statement kepada Abang di dalam Kejadian 32 nomor 28, Tuhan Abang itu kalah bergumul dengan Yakob. Itu yang pertama. Setelah itu Abang membawa yang namanya mujizat, yang namanya kitab suci itu harus ada yang namanya mujizat. Nah, sekarang saya tanya kepada Abang, mujizat itu berasal dari kata apa? Mujizat itu. Kok lari-lari kemana-mana? Loh, tadi nggak dengar nggak dia bawa mujizat Iwan Pilah? Nggak dengar nggak? Maksud saya kok dari mana? Kata dari mana? Kan senarik sekarang kita kan bicara konsep ketuhanan dan mujizat. Kok lari ke kamus dari kata mana kan nggak nyambung. Justru kita pengen tahu dulu, Abang nyambung nggak ketika Abang mengucapkan satu statement mengatakan mujizat, tetapi Abang tahu nggak mujizat itu berasal dari bahasa apa? Kok lari kemana-mana? Contohnya gini, kutu di pun aja, mujizat aja. Tahu tidak berasal dari kata apa mujizat itu? Nggak tahu tidak berasal dari apa? Apa hubungannya dari kata mana kan? Abang gitu. tadi mengatakan mujizat kepada kami ngikutin loh, Bang, kami ngikutin. Nah, sekarang pertanyaan saya ini mudah. Abang tahu kata mujizat itu dari bahasa apa? Mujizat itu
Bukan Tahu atau tidak? Jangan lari kemana-mana dulu. Kan gitu itu kan lari itu topik pembicaraan dari kata mana? Sekarang kan mujizat itu kata kerja kan gitu. Nah, bermujizat sudah Ya, selesai. saya tanya ke abang, tahu nggak abang mujizat itu berasal dari kata apa? Dari bahasa apa? Tahu atau tidak? Kalau cuma ketawa saya juga bisa, Bang.